Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo Sobat Sehat semuanya, kembali lagi bersama saya Suji Augina. Senang sekali bisa bertemu kembali bersama Sobat Sehat semuanya. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kebutuhan air dan tips memilih minuman bagi ibu menyusui. Telah hadir saat ini bersama kita narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardiansyah MS. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Pergizi Pangan Indonesia. Apa kabar Prof. Hardin? Alhamdulillah kabar baik. Suci gimana? Alhamdulillah baik juga, Baik Prof. juga, Suci ya. Iya. Iya. Nah, Prof, hari ini kita akan ngebahas mengenai kebutuhan air dan juga tips memilih minuman bagi ibu menyusui. Gitu. Nah, mulai dari kebutuhannya dulu nih, Prof. Bagaimana kebutuhan air bagi ibu menyusui ini, Prof? Ibu menyusui ya. Iya. Ibu menyusui ya, kita tahu bahwa sebagian besar dari ASI air susu ibu itu adalah air, sekitar 85 sampai 87% ya. ASI itu adalah air, dan proses itu dibentuk oleh di dalam tubuh ibu kan, bukan di pabrik ya. Sehingga pabriknya tadi ibu, sehingga untuk menghasilkan susu diperlukan sejumlah zat gizi dan bahan-bahan lainnya termasuk air sebagian besar. Nah, ketika ibu tidak menyusui, dia kan juga perlu minum. Ya, yang itu sekitar 7 sampai 8 gelas, atau kalau ibunya kecil banget mungkin 6 gelas ya. Ada enggak? Ibu kecil tingginya 150 cm. Ya, kecil. Ada aja barangkali ya. Tapi umumnya overall ya mendekati 7 sampai 8 gelas atau sekitar 1.800 sampai 2.000 ml, tergantung. Kalau apa faktor yang mempengaruhi bisa dilihat pada episode sebelumnya ya, ketika kita membicarakan tentang air bagi remaja. Nah, ketika ibu melahirkan, hari-hari pertamanya tentunya belum banyak ASI yang keluar ya, tapi sudah ada, entah itu sekitar 50 mili. Pada minggu sampai minggu pertama itu biasanya sudah sampai 400-500 mili. Itu udah 2 gelas ya. Kemudian ketika istilahnya udah mature ASINya setelah minggu kedua, minggu ketiga, sebulan, 2 bulan, sampai bulan ke-6 itu sudah sampai 600-750 ml, tergantung ada faktor genetik, ukuran ibu, bagaimana aktivitas dari si bayi, makanan ibu, minuman ibu, itu sangat menentukan. Kemudian juga zat-zat yang sifatnya laktogenik ya, yang merangsang produksi ASI. Jadi kalau tadi misalnya baru melahirkan ya, ini kan ibu juga pasti haus ya. Tentunya ibu, karena tadi ibu hamil sebelumnya kan, masih bisa tambahan 2 gelas tadi, untuk tadi kan ada pendarahan yang keluar juga, kalau tergantung lah ya, apakah sesar atau di normal. Ada pendarahan, staminanya begitu melelahkan ketika melahirkan. Tetap hari pertama melahirkan ya seperti ibu hamil berarti ya. Jadi kalau biasanya 8 tambah 2 10. Nah, ketika mulai minggu pertama di mana ASINya sudah 500 mili, 500 mili itu sekitar 2 gelas ya, atau 400 mili juga 2 gelas. Ya, itu udah sama 2 gelas juga tambahannya. Tapi begitu dia minggu kedua meningkat lagi udah 600, sampai nanti 6 bulan pertama tadi 750, itu kan 3 gelas. Ya, 750 mili itu kan 3 gelas. Ataupun kurang sedikit 600 mili, ibunya ukurannya kecil, ASINya nggak terlalu banyak, juga 3 gelas kan. Jadi tambahan dibanding sebelum hamil, bukan dibanding dengan hamil loh. Sebelum hamil nambah 3 gelas. Jadi kalau tadinya 8 gelas ketika masih belum hamil, pasti belum menyusui ya. Belum menyusui. Jadi berarti 11 gelas kan. Nah, itu yang perlu diatur oleh ibu. Ya. Pagi setiap jam, bisa jadi setiap 1,5 jam kecuali lagi tidur ya.
nggak ada orang tidur lagi minum ya, kalau mimpi ya. Nah, Jadi ada perbedaan ya Prof, perbedaan kebutuhan juga Prof pada ibu hamil. iya. Dari untuk minggu pertama itu sekitar tambahannya 2 gelas Prof, Iya. seperti ibu Hamil. hamil. Baru setelah itu ada tambahan 3 gelas, sekitar 3 gelas ya, Prof. Dan setelah itu biasanya kan ibu menyusui juga ada yang melanjutkan setelah ASI eksklusif ya. Ya, produksi ASI udah semakin menurun kan. Mungkin menurun 400 jadi 300 ya. Setelah itu tentu juga menurun tambahannya, bisa 2 gelas, 1 gelas sampai akhirnya menjadi lagi ibu biasa. Iya, Prof. Setelah disapi 2 tahun. Apa sih Prof faktor yang mempengaruhi peningkatan kebutuhan air pada ibu menyusui ini, Prof? Ya, Mengapa? pertama memang dari ukuran tubuh ibu sendiri ya. Ibu menyusui tadi. Begitu juga akhirnya menentukan kebutuhan gizinya, terutama kebutuhan energi tadi. Kebutuhan energi meningkat, kebutuhan air akan meningkat. Nah, itu bisa terjadi karena aktivitas juga ya. Apakah di samping tadi ukuran tubuh, apakah ibu biasanya kan istilahnya ibu nifas ya 40 hari itu kan jadi ratu ya. Enggak, harusnya kan ibu melahirkan tadi 40 hari itu jadi ratu, ibu nifas harus care sama ininya. Jadi tega banget suami keluarganya kalau langsung dikerjain ya. Atau begitu juga tega banget tuh kantor ya. Ya karena itu ada cuti kan. Ya ada cuti ibu melahirkan, ada cuti, ada juga ngambilnya kalau cutinya 2 bulan, sebulan terakhir hamil, ketika 8 bulan, kemudian nanti sebulan diambil setelah itu. Ada juga yang diambil, tapi ada juga kantor-kantor swasta yang sudah memberikan sampai 4 bulan ya. Ya kalau di Jepang tuh 6 bulan diberikan cuti. Ya, jadi tergantung lah. Kalau di kita, kalau nggak salah resminya 2 bulan, tapi ada inisiatif dunia swasta yang sudah memberikan. Ada juga kalau 6 bulan tanpa gaji gitu ya. Tapi kalau 2 bulan, 3 bulan gaji tetap jalan, misal gitu. Jadi faktor yang mempengaruhi tambah tadi tetap ya suhu di mana berada, suhu tubuh ibu juga. Kalau ibu lagi demam, lagi ada radang, itu kebutuhan airnya juga meningkat. Sebenarnya ruang yang terlalu dingin ya, ruang AC ya, kalau ini ruang 20 derajat mungkin nggak terlalu ini ya, tapi kalau suhunya 16 derajat, 12 derajat, kalau ibu hamilnya lagi berada di 4 musim winter ya beda lagi ya. Pasti ya kalau menghadapi suhu yang 0 derajat itu tubuh kita juga kan perlu banyak air, kalau enggak kulit kita kering kan. Ya harus diganti. Tubuh keluar air baik itu melalui urin maupun melalui kulit, itu harus di-replace, diganti. Harus digantikan dengan cairan. Makanya di tempat dingin orang juga sering ke belakang kan. Iya, Prof. BAK ya. Tidak berarti bahwa itu nggak harus diganti, itu harus diganti. Ya kalau dipanas kan menguapnya dari kulit. Ya kita jarang terangsang untuk buang air kecil. Satu lagi kalau berkeringat. Jadi tergantung lingkungannya juga, Prof. Nah, Prof, bagaimana sih Prof dampak buruk dari ibu menyusui yang kurang minum atau kelebihan air minum, Prof? Ya kalau kurang minum, lagi-lagi pertama tentunya dampaknya pada ibu sebelum sampai pada si janin melalui gangguan produksi ASI ya. Buat ibu yang udah tadi melahirkan kondisinya lemas, kalau mengalami kurang minum, dehidrasi, pasti lemasnya jadi berlanjut. Kemudian pusing, bahwa tadi kan darahnya banyak keluar ya, bisa kadar hemoglobin putih darah merahnya turun, berisiko anemi kalau nggak diberikan gizi yang baik, maka menyertai gizi seimbangnya minumnya juga perlu, karena itu memang isi piringku kan selalu ya. Di samping ada makan pokok, lauk pauk, sayur buah, ada anjuran minum air putih kan. Jadi itu nggak mengenal dia remaja, nggak mengenal dia hamil, nggak ataupun menyusui, atau dia laki-laki atau pria, itu tetap pola umum yang harus dipenuhi. Jadi risiko kalau mengalami kekurangan minum buat ibu menyusui
sama sebenarnya dengan kondisi orang lain. Tapi celakanya lagi, karena memang harus menyiapkan produksi ASI, itu produksi ASInya bisa terganggu. Ya, karena dari awal tadi saya katakan air susu ibu sebagian besar 85% lebih itu adalah dari air. Jadi bahan baku produksinya harus tetap ada di samping makan lauk pauk sayur dan buah. Nah, kalau itu berkurang berarti kan si bayi terganggu. Apalagi cita-citanya ASI eksklusif kan. Jadi kalau asupan gizinya si bayi terganggu, pasti tumbuh kembangnya terganggu. Bisa berisiko underweight, berat badannya kurang, bisa pertumbuhan linearnya terganggu, bisa berisiko stunting juga. Jadi berdampak pada anaknya juga ya, Prof. Kalau ibunya kurang minum gitu ya, Prof. Nah, Prof, berikutnya nih terakhir tips untuk ibu hamil dalam memilih minuman. Ibu melahirkan, ibu menyusui dalam memilih minuman. Apakah ada yang dianjurkan atau tidak dianjurkan? Gitu, Prof? Ya, pertama bahwa ibu hamil relatif ibu menyusui kan biasanya juga berada di suatu tempat di rumah yang nggak dalam perjalanan, nggak seperti remaja tadi ya. Jadi yang penting bahwa di rumah memiliki air minum yang siap untuk diminum kapan saja ya. Tidak berarti harus ngambil dulu jauh, apalagi pada minggu-minggu pertama dengan budaya Indonesia biasanya kan dikasih korset ya. Terus jalannya masih terbatas, nggak kayak wanita-wanita modern gitu kan ya. Umumnya saya lihat tuh masih. Jadi kan berarti harus didekatkan fasilitas air minum, entah itu fountain waternya, entah itu botol waternya, air dalam botol atau air dalam wadah, atau gelas besar di tempat tidurnya, sehingga tidak menyebabkan ibu nggak usah minum dulu aja karena jauh malas bergerak atau apalagi misalnya kalau pasca operasi ya ada rasa sakit dan sebagainya. Jadi itu aja bedanya dengan yang lain, bahwa cara minumnya ya jangan menunggu rasa haus, rutinkan saja minum. Kalau sudah haus harus dipaksa harus minum. Kalau nggak bisa minum air putih, silahkan berikan cita rasa. Buah-buahan. Potongan buah salah satunya kan. Bahkan orang di Indonesia, terutama di Pulau Jawa kan, ada istilah jamu-jamuan ya pasca melahirkan. Ya kan? Entah itu jamu singset, sari rapet, apalagi herbal untuk kecantikannya dan lain sebagainya. Kunyit asam biasanya. Kunyit asam ya. Silakan ya, karena itu juga air kan dasarnya. Pesan untuk sobat sehat di rumah terkait topik hari ini nih, Prof. Saya kira udah cukup. Itu tadi udah pada kesimpulan akhir ya. Jadi jangan lupa bahwa ibu menyusui tadi perlu tambahan 3 gelas dibanding ketika tidak hamil ya, kebutuhan airnya, dan penuhilah itu tanpa menunggu timbulnya rasa haus. Ya, baik, terima kasih banyak Prof. Hardin atas sharing dan diskusinya hari ini. Itulah tadi diskusi kita bareng Prof. Hardin. Banyak banget nih ilmu dan manfaat yang kita dapatkan mengenai kebutuhan air dan tips memilih minuman bagi ibu menyusui. Sobat saya semuanya, jangan lupa untuk tetap ikutin Lini Podcast dan berbagai video informasi menarik lainnya terkait gaya hidup sehat di YouTube Lini Sehat. Tetap jaga kesehatan dimanapun sobat sehat berada. Stay safe and healthy. Sampai jumpa.